Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung golongan 3 angkatan 28 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis isu kontemporer pada korupsi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Dari kelompok kecil 1, saya sendiri Hadijatul Seila Arif SPD, kemudian rekan saya DRG Yulia Ningsih dan Jessica SPD. Untuk materi presentasinya, yang pertama yaitu pra-analisis identifikasi isu korupsi dengan metode pentahelix. Yang kedua yaitu menepis isu pemecahan isu korupsi dengan metode USG. Dan yang ketiga, analisis isu, analisis akar masalah dengan metode Fishbone dan Schwab. Dan yang keempat yaitu rekomendasi penyelesaian isu dengan metode tabel. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu korupsi. Definisi korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindakan setiap orang yang melawan secara hukum melakukan perbuatan kaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyebab korupsi ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori triangle Pratt, yang mana di sini ada tekanan, kesempatan, dan rasional. Yang kedua yaitu teori Robert Clifford, yang mana di sini ada kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang ketiga yaitu teori Ghosn, di mana ada keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Dan berikut merupakan contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu korupsi bansos. Korupsi yang terjadi di tengah situasi COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang menyebabkan kerugian negara 32,4 M. Dan yang kedua yaitu korupsi benih lobster yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, terjerat kasus suap ekspor benih lobster yang menyebabkan kerugian negara 25,7 M. Pra-analisis metode pentahelix. Yang pertama-tama yaitu dari segi pemerintah. Dalam penegakan kasus korupsi, hukum di Indonesia dirasa kurang tegas. Yang kedua, dari segi masyarakat. Rendahnya pengetahuan dan sikap masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, dari segi pengusaha. Masih rendahnya keinginan para pengusaha untuk membantu pemerintah mengkampanyekan anti korupsi melalui perusahaannya. Yang keempat, akademisi. Kurang pendidikan moral terkait dengan pembekalan karakter, jujur, tanggung jawab, etika, integritas dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, media. Penyampaian berita yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating serta keuntungan semata. Selanjutnya, teknik menepis isu metode USG. Jadi, di metode USG, kita menentukan poin perisinya dari skala 1 sampai 5. Poin isu tertinggi itu akan menjadi isu prioritas. Di sini yang menjadi isu prioritasnya ada di poin 4,
yaitu kurangnya pendidikan moral terkait dengan pembekalan karakter, jujur, tanggung jawab, etika integritas dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Di sini total poinnya ada 14. Jadi, inilah isu prioritasnya. Selanjutnya, permasalahan korupsi ini kita analisis dengan menggunakan metode Fishbone, di mana di sini akan ada sebab akibat, di mana penyebab dari terjadinya korupsi itu ada 4 faktor. Yang pertama yaitu dari individunya, yang kedua itu dari organisasi, kemudian dari aturan dan dari lingkungan. Yang kita bahas pertama yaitu dari individu, di mana individu itu sendiri bisa melakukan korupsi karena adanya keserakahan. Keserakahan ini didasari dari keinginan individu ini untuk memiliki lebih dan lebih untuk memenuhi gaya hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu karena rendahnya pengetahuan. Rendahnya pengetahuan ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan dari dini dan kurangnya ilmu agama atau pengetahuan agamanya. Kemudian yang kedua yaitu dari organisasi. Dari organisasi ini di mana korupsi itu dianggap lumrah, sehingga mereka dengan santainya dan biasa melakukan aksi tersebut. Kemudian berkembangnya kebiasaan korupsi, di mana pada zaman sekarang ini korupsi itu dianggap ya biasa bagi mereka, karena bukan hanya dari satu organisasi saja, tapi dari beberapa organisasi atau bahkan banyak organisasi yang melakukan tindak korupsi. Kemudian yang ketiga yaitu aturan, di mana aturan ini aturan perundang-undangan di negara kita ini masih lemah, sehingga para tindak korupsi dengan santainya melakukan aksi korupsi tersebut karena mereka berpikir aturan di negeri ini masih kurang, jadi mereka tidak takut untuk melakukan tindak korupsi tersebut. Kemudian itu kurangnya tingkat penyelesaian serta penyelidikan terhadap kasus ini, di mana yang kita tahu bahwa korupsi di negeri kita ini sedang lagi hangat-hangatnya atau lagi hotnya di pemberitaan, tiba-tiba nanti kasusnya hilang begitu saja, dimana kurang di sanalah terjadinya kurang tingkat penyelesaian serta penyelidikan terhadap para pelaku tindakan korupsi. Kemudian yang terakhir yaitu faktor lingkungan, di mana yang termasuk dari faktor lingkungan ini adalah manajemen menutupi kasus ini, kemudian keteladanan pemimpinnya yang kurang, sehingga dari semua 4 faktor ini terjadilah kasus korupsi yang sangat marak di negeri kita ini. Kemudian kita masuk ke alternatif penyelesaiannya. Alternatif penyelesaian ini berupa yaitu pembaharuan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan kemampuan sejak dini. Jadi diharapkan sejak dini kita mengetahui tentang dampak korupsi ini atau buruknya korupsi ini terhadap negara. Di mana tahapan setiap alternatif ini yang kita lakukan pertama yaitu dari pemerintah khususnya Menteri Pendidikan memperbaharui kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan kemampuan. Kemudian yang kedua dari masyarakatnya yaitu harus menerima dan mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, akademisi melakukan atau melaksanakan kurikulum terbaru dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. Kemudian yang keempat, pengusaha membantu para akademisi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan para akademisi. Kemudian yang terakhir yaitu media juga harus turut serta dalam membantu mempublikasikannya sehingga informasi tersebar secara merata. Jadi di sini peran media sangat-sangat penting. Karena sekarang apa-apa kan lebih mudah tersebarnya lewat media sosial. Kemudian hasil yang kita harapkan dari tahapan yang akan dilakukan ini yaitu terciptanya calon pemimpin dan penerus bangsa yang berintegrasi, jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Di mana pada alternatif penyelesaian ini pihak-pihak yang terkait itu yaitu pemerintah,
masyarakat itu sendiri, akademisi, pengusaha, dan yang sangat berperan penting yaitu media massa. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya, Dr. Gigi Yulianingsih, mewakili dua teman saya, Khadijatul Sheila Arif SPD dan Jessica SPD. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.